Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 mata kuliah Etika Profesi kelas A. Pada kesempatan kali ini kami ingin menjelaskan materi mengenai analisis etika dan dampak sosial algoritmik manajemen pada mitra driver platform ride hailing di Indonesia. Sebelum masuk ke materi, alangkah lebih baiknya kami memperkenalkan terlebih dahulu. Anggota kelompok 10 ada yang pertama ada teman saya. Kenalkan, nama saya Nela Putupahal dengan NPM 4524210053. Lalu ada saya sendiri, Muhammad Edwin Hidayat dengan NPM 4524210054. Saya Muhammad Haris Irawan dengan NPM 4524210056. Saya Vina Aisyah Hafiz dengan NPM 4524210131. Saya Muhammad Bahtiar dengan NPM 4524210141. Oke, baik. Sekian perkenalan kelompok kami. Lalu selanjutnya di presentasi kali ini total ada 5 pembahasan yang akan kami bahas. Yang didahului oleh pendahuluan, lalu selanjutnya ada landasan teori, lalu ketiga ada analisis kasus algoritmik manajemen, lalu selanjutnya ada pembahasan dan diakhiri oleh penutup yaitu kesimpulan dan saran. Oke, pada bagian pertama itu pendahuluan akan dibawakan oleh Vina Aisyah Hafiz. Silakan. Yang pertama ada latar belakang teknologi digital di Indonesia mendorong munculnya JIG ekonomi, yaitu sistem kerja fleksibel berbasis platform. Ride-hailing seperti Gojek dan Grab adalah contoh utamanya. Mereka menghubungkan pengguna dengan mitra secara real time. Sistem ini memudahkan mobilitas masyarakat dan membuka lapangan kerja baru. Namun, yang perlu kita sadari di balik semua kemudahan itu, ada algoritma yang mengatur seluruh aktivitas driver secara otomatis tanpa intervensi manusia secara langsung. Masalah utamanya, yang pertama, sistem kotak hitam atau black box, yaitu algoritma tidak transparan, keputusan suspend otomatis, dynamic pricing tanpa ruang banding, dan tidak ada human in the loop. Yang kedua ada eksploitasi digital, yaitu mitra driver menanggung semua resiko secara operasional. Contohnya bensin, servis, dan kuota. Namun, platform menikmati keuntungan tanpa beban setara. Yang ketiga, dampak lingkungannya, yaitu algoritma memaksa cruising for fares atau mengemudi tanpa arah, akibatnya pemborosan BBM, dan peningkatan emisi karbon di perkotaan. Next. Lalu ada rumusan masalah. Yang pertama, dampak transparansi dan akuntabilitas algoritma terhadap kesejahteraan sosial dan ekonomi. Yang kedua ada kepatuhan etika dan hukum dari kontrol algoritma sepihak dan suspend otomatis. Yang ketiga ada peran profesional IT sebagai moral agent dalam menyeimbangkan efisiensi sistem versus perlindungan hak mitra. Tujuannya, yang pertama, analisis etis algoritma manajemen dengan kerangka triple bottom line. Yang kedua, evaluasi kesesuaian praktik platform terhadap kode etik IEE dan hukum nasional Indonesia. Yang ketiga, rekomendasi solusi teknis dan etis, contohnya human in the loop, agar teknologi tetap menjunjung martabat manusia. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori. Lalu di sini saya akan menjelaskan bagian pertama, yaitu perbedaan etika, moral, dan etiket. Pada slide ini saya menjelaskan perbedaan antara etika, moral, etiket, dan juga etika profesi. Pertama adalah etika. Etika berasal dari filsafat yang membahas tentang prinsip benar dan salah secara umum. Etika bersifat sistematis dan universal. Artinya, dapat digunakan sebagai pedoman dalam berbagai situasi untuk menilai apakah tindakan itu baik atau tidak. Kedua adalah moral. Moral berkaitan dengan nilai atau keyakinan yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Moral biasanya dipengaruhi oleh budaya, agama, dan lingkungan sosial. Jadi, moral lebih bersifat profesional
dan praktis dalam kehidupan sehari-hari. Lalu yang ketiga adalah etiket. Etiket berkaitan dengan norma sosial atau tata krama dalam berinteraksi dengan orang lain. Misalnya, cara berbicara, bersikap sopan, atau menghormati orang lain dalam situasi tertentu. Lalu terakhir adalah etika profesi, yaitu aturan atau kode etik yang mengatur perilaku seseorang dalam pekerjaannya. Dalam bidang IT, etika profesi penting agar profesional teknologi dapat bertanggung jawab terhadap sistem yang mereka buat dan dampaknya bagi masyarakat. Next. Lalu bagian kedua yaitu teori etika yang relevan. Yang pertama adalah utilitarianism. Teori ini menilai suatu tindakan dari konsekuensinya. Sebuah keputusan dianggap baik jika memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang yang paling banyak. Jadi fokusnya adalah pada hasil atau dampak dari keputusan tersebut. Lalu yang kedua adalah deontologi. Berbeda dari sebelumnya, teori ini menilai tindakan berdasarkan kewajiban moral dan prinsip yang harus dipatuhi. Artinya, suatu tindakan harus tetap mengikuti aturan atau prinsip etika, meskipun hasilnya mungkin tidak selalu menguntungkan. Lalu yang ketiga adalah ethics of care. Teori ini menekankan pentingnya empati, hubungan sosial, dan perhatian terhadap pihak yang lebih rentan. Pendekatan ini melihat apakah suatu sistem atau keputusan sudah mempertimbangkan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Ketiga teori ini membantu kita melihat suatu masalah etika dari sudut pandang yang berbeda. Next. Selanjutnya ada kode etik profesi IT. Dalam bidang IT, para profesional memiliki tanggung jawab besar karena sistem yang mereka buat dapat mempengaruhi banyak orang. Oleh karena itu, terdapat kode etik dari organisasi profesional seperti ACM dan IEEE. Salah satu prinsip yang paling penting dari ACM adalah avoid harm, yaitu para profesional IT harus berusaha mencegah atau meminimalkan dampak negatif dari teknologi yang mereka kembangkan. Selain itu, sebelum suatu sistem diterapkan, perlu dilakukan evaluasi risiko untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman dan tidak merugikan masyarakat. Sedangkan, menurut prinsip IEEE, profesional IT harus mengutamakan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat publik dalam setiap keputusan. Mereka juga harus bersikap transparan terhadap kondisi risiko dan juga menjaga akuntabilitas dalam pengembangan sistem. Dengan adanya kode etik ini, diharapkan teknologi dapat digunakan secara bertanggung jawab dan memberikan masyarakat Lalu ada bagian terakhir yaitu kerangka 3P, Profit, People, dan Planet. Pertama adalah profit, yang berkaitan dengan keuntungan dan keberlanjutan bisnis perusahaan. Dalam dunia digital, platform tentu ingin meningkatkan efisiensi operasional dan pertumbuhan bisnis. Lalu, yang kedua adalah people, yaitu dampak terhadap manusia yang terlibat, seperti pekerja, pengguna, atau masyarakat. Hal ini mencakup keadilan pendapat, perlindungan sosial, dan kesejahteraan para pekerja. Lalu yang ketiga adalah planet, yang berkaitan dengan dampak terhadap lingkungan, misalnya penggunaan kendaraan, emisi, dan bagaimana teknologi dapat mendukung keberlanjutan lingkungan. Kesimpulannya, suatu model bisnis tidak hanya fokus pada profit saja. Untuk mendapatkan hal tersebut, keberlanjutan dalam etis bisnis juga harus diperhatikan dalam kesejahteraan manusia serta dampaknya terhadap lingkungan. Next. Oke, selanjutnya kita masuk ke pembahasan mengenai analisis kasus algorithmic management. Pembahasan ini kami itu menggunakan triple bottom line seperti yang sudah dijelaskan pada pendahuluan dan landasan teori tadi. Yang pertama itu di triple bottom line ini kami menggunakan lensa people. Pada lensa people ini kami menemukan kasus-kasus seperti orderan fiktif. Di orderan fiktif ini adalah orderan fiktif adalah sebuah orderan
yang wajib orderan biasa, sebenarnya orderan biasa ketika sampai ke drivernya itu dia berbentuknya seperti orderan biasa. Karena itu seperti orderan biasa, maka setiap driver itu wajib menerimanya tanpa terkecuali. Jika si driver ini tidak menerima orderan tersebut, bisa di cancel dari sisi customer, si driver sendiri bisa nge-cancel atau call centernya sendiri yang nge-cancel, maka akan ada penurunan performa akun yang ada ya yang dipunyai oleh driver tersebut. Jika performa akun tersebut turun, maka akan berdampak pada orderan yang akan diterima si driver menjadi menyusut, semakin sedikit yang akan bisa diterima oleh si driver tersebut atau bahkan tidak ada sama sekali. Dan bahkan jika sudah tidak ada orderan yang diterima pada jangka waktu tertentu, seperti yang kami dapat di jurnal itu menyebutkan, di salah satu jurnal yang kami baca itu menyebutkan bahwa jika suatu akun tidak mendapatkan orderan sampai jangka waktu tertentu, maka akan ada ancaman putus mitra oleh kontrak. Seperti itu. Nah, permasalahan ini itu menjadi concern karena merefleksivitaskan mengenai pemegang kekuasaan secara absolut. Perusahaan sebagai pemegang kekuasaan secara absolut, sedangkan driver itu sebagai sisi yang lebih lemah dari perusahaan tersebut, seperti itu. Jadi ini hubungannya terhadap relasi kuasanya, seperti itu. Lalu bisa dilanjut. Oke, selanjutnya kita masuk ke lensa profit. Di lensa profit ini kami menemukan pada jurnal-jurnal terkait itu beberapa kasus. Seperti yang pertama itu ada perjanjian kerja kemitraan. Pada umumnya hingga saat ini itu driver-driver yang ada di Indonesia itu bentuk perjanjian kerjanya itu sebagai perjanjian kerja kemitraan, bukan perjanjian kerja kontrak. Jika perjanjian kerja kemitraan itu di Indonesia saat ini itu tidak ada jam kerjanya yang pasti. Maksudnya bagaimana? Jika pekerja kontrak itu kan ada jam kerja yang pasti. Dalam satu hari misalkan jam kerjanya dibatasi dalam perundang-undangan itu sampai 8 jam ya kan, atau jika lebih dia maksudnya lembur ya kan. Nah, perjanjian kerja mitra itu tidak ada jam kerja pastinya. Jadi seorang driver itu dia bisa secara terus-menerus untuk kerja bisa sampai 12 jam ke atas atau bahkan 15 jam ke atas. Tidak ada jam kerja yang pasti seperti itu. Lalu tidak adanya upah minimum. Nah, ini kasus yang mengikuti kasus pertama. Dikarenakan tidak adanya jam kerja yang pasti, maka tidak adanya upah minimum berdasarkan jam kerja tersebut. Nah, ini hal ini tentu sangat merugikan si driver tersebut. Bisa saja kasusnya seperti yang tadi sudah dijelaskan di pendahuluan, driver itu muter-muter tanpa alasan yang jelas selama berapa jam tanpa dapat penghasilan, seperti itu. Itu akan sangat merugikan si drivernya tersebut. Nah, kasus yang selanjutnya tidak adanya jaminan pemutusan kontrak. Hingga saat ini kami menemukan di beberapa jurnal yang membahas bahwa tidak adanya jaminan pemutusan kontrak bagi si driver. Jadi biasanya kalau misalkan pekerja kontrak itu dia saat pemutusan kontrak itu dia akan mendapat suatu pesangon atau duit PHK. Nah, itu tidak berlaku untuk driver di Indonesia saat ini. Tidak adanya jaminan perjanjian saat pemutusan kontrak itu membuat si driver itu akan otomatis dirugikan secara keuangannya jika perjanjian kemitraan itu akan diputus secara tiba-tiba, seperti itu. Bisa dilanjut, Pims? Oke, kasus terakhir di lensa profit adalah kurangnya transparansi algoritma. Sistem pada algoritma driver Gojek atau Grab itu dirancang sebagai sistem bagi hasil antara perusahaan dan driver. Tidak adanya pembagian hasil yang transparan membuat bisa jadi perusahaan dapat lebih besar atau driver bisa menjadi lebih besar. Nah, di situ satu permasalahan. Lalu yang kedua permasalahannya adalah biaya operasional itu sepenuhnya ditanggung oleh driver secara mandiri. Jadi seperti biaya bensin, biaya makan, biaya perawatan kendaraan itu ditanggung secara mandiri oleh driver. Tidak ada benefit yang diberikan oleh perusahaan, seperti itu. Dan ini jelas merugikan si driver. Jadi driver ini bisa spend banyak uang tanpa dapat pemasukan yang cukup, seperti itu.
Nah, munculnya permasalahan-permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa sebenarnya seorang driver berada posisi yang lebih lemah dari perusahaan seperti yang sudah saya bilang tadi. Kasus-kasus ini semakin menguatkan bahwa driver itu sebenarnya memang posisinya lebih lemah daripada perusahaan. Ini relasi kekuasaan yang sangat tidak seimbang seperti itu. Lalu boleh dilanjut, Bims? Lalu selanjutnya ada lensa planet. Kita masuk ke tahap terakhir di triple bottom line. Nah, pada temuan kami di jurnal-jurnal yang kami baca bahwa aplikasi Gojek dan Grab itu mempunyai fitur donasi untuk donasi pohon. Nah, fitur ini dia jadi alurnya customer itu dia akan memberikan donasi berupa uang. Nanti uang tersebut akan dibelanjakan oleh Gojek atau Grab sebagai pohon. Nah, pada tahun 2022 itu Grab dan Gojek mengklaim bahwa mereka sudah menanam 3.400 pohon. 340.000 pohon, sorry. Nah, ini tentu menjadi menjadi fakta bahwa fitur tersebut sebenarnya memang sudah mencapai tujuannya. Tapi jika kita melihat gambaran lebih detailnya, jika kita melihat lensa profil sebelumnya kan tidak ada jam kerjanya yang pasti bagi para driver. Nah, ini membuat lensa fitur Go Green ini seperti pencitraan saja, seperti itu. Kenapa seperti pencitraan saja? Karena dengan tidak adanya jam kerja yang pasti membuat si driver ini dia akan bekerja lebih lama atau bekerja lebih cepat. Jika si driver ini bekerja lebih lama, kan karena kan basis si driver itu kan dia memakai motor ya kan. Nah, motor itu kan menghasilkan emisi karbon. Jika dia menggunakan motor itu terlalu lama, maka dia akan menghasilkan emisi karbon yang lebih banyak dan akan berdampak ke planet seperti itu. Itu lensa planet. Boleh dilanjut, Bim? Adapun selanjutnya itu materi pembahasan dan solusi. Yang pertama itu ada dampak etis. Di bagian ini saya ingin membahas dampak dari sistem terhadap mitra dari sisi etika. Adapun yang pertama yaitu soal orderan yang fiktif. Kadang sistem bisa salah mendeteksi atau akhirnya si mitra yang tidak bersalah malah kena sanksi. Ini menunjukkan sistem belum sepenuhnya adil. Adapun yang kedua yaitu soal informasi. Mitra sering tidak tahu bagaimana tarif dihitung atau order dibagikan. Jadi mereka merasa kurang transparan. Yang ketiga yaitu meskipun terlihat fleksibel, sebenarnya mitra tetap terikat dengan aturan sistem. Artinya kebebasan mereka masih terbatas. Next. Nah, adapun itu dari dampak hukum. Kalau dilihat dari sisi hukum di Indonesia, masih ada beberapa masalah. Yang pertama yaitu kurangnya keterbukaan sistem. Sistem sering mengambil keputusan dan penjelasan. Jadi mitra tidak tahu alasan dibaliknya tanpa penjelasan. Jadi mitra tidak tahu alasan dibaliknya. Yang kedua, tanggung jawab yang belum jelas. Karena statusnya mitra saat terjadi masalah seringkali pengemudi yang lebih banyak menanggung resikonya. Next. Dan yang terakhir yaitu rekomendasi. Untuk mengatasi masalah yang tadi sudah saya sampaikan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama yaitu pemeriksaan ulang oleh tim. Jadi untuk keputusan yang penting tidak hanya sistem tapi juga dicek oleh manusia supaya lebih adil. Tapi yang kedua yaitu keterbukaan sistem. Sistem harus lebih jelas terutama soal tarif dan pembagian order supaya mitra bisa lebih paham. Yang terakhir yaitu aturan yang lebih jelas supaya kalau ada resiko atau masalah tidak ditanggung sendiri oleh pengemudi tapi ada kejelasan tanggung jawabnya. Dari hasil bedah kasus yang sudah kami lakukan, kami menarik dua kesimpulan utama. Yaitu kesimpulan pertama, kita harus berhenti menganggap bahwa algoritma itu netral atau cuma sekedar sistem komputer biasa. Ini kenyataannya implementasi algoritma manajemen pada ojek online saat ini gagal menyimbangkan triple bottom line. Kalau kita lihat dari sisi kemanusiaan atau people, para mitra ini dieksploitasi lewat ilusi fleksibilitas yang katanya bebas tapi nyatanya ditekan oleh target dan sanksi sepihak. Dari sisi ekonomi atau keuntungan monopoli oleh platform lewat sistem kotak hitam yang gak jelas, hitungannya
Dan dari sisi lingkungan atau planet, emisi karbon justru meningkat karena driver terpaksa keliling tanpa arah atau racing. Kesimpulan kedua, ini adalah kondisi darurat di mana etika profesi IT. Apa yang terjadi sekarang adalah pelanggaran prinsip avoid harm dari ACM dan juga IEEE. Teman-teman bisa bayangin kasus di mana jatuhnya pesawat Boeing 737 Max. Di sana itu sistem otonom bekerja sendiri tanpa kendali manusia dan akhirnya memakan korban jiwa. Nah, sistem algoritma ujul ini mirip. Ketiadaan campur tangan manusia dalam mengambil keputusan itu sangat krusial, telah menciptakan tragedi kemanusiaan versinya sendiri, yaitu seperti stres berkepanjangan dan kemiskinan struktural bagi para perjagi. Selanjutnya ada saran. Lalu apa yang harus kita perbaiki? Kami merumuskan 4 saran strategis. Yang pertama itu ada penerapan human in the loop atau HITL. Jadi jangan serahkan nasib orang 100% pada mesin, karena harus ada verifikasi dari manusia untuk keputusan fatal seperti suspend permanen supaya keadilannya tetap terjamin. Yang kedua itu ada transparansi algoritma. Platform harus berani membuka kotak hitam mereka, yang dimana mitra berhak tahu bagaimana orderan itu dibagi dan bagaimana tarif finalis itu dihitung supaya mereka itu punya kepastian secara ekonomi. Yang ketiga, butuh reformasi regulasi dan jaminan sosial dari pemerintah. Jadi pemerintah ini nggak boleh dimaja melihat platform dilindung di balik kata kemitraan yang hanya untuk kabur dari kewajiban memberikan asuransi dan upah yang layak bagi mitranya. Selanjutnya yang terakhir ada pendekatan green computing. Dari sisi teknis, engineer harus mengoptimalkan algoritma pemetaran road. Tujuannya ini supaya driver nggak perlu membuang bensin lagi dan dia itu keliling-keliling tanpa arah untuk cari order, yang otomatis akan menekankan jejak emisi karbon di perkotaan. Ya, kesimpulannya teknologi itu harus melayani kemanusiaan, bukan sebaliknya. Jadi sekian presentasi dari kelompok 10 mengenai analisis etika dan dampak sosial pada algoritmik manajemen ojek online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.